Assalamualaikum warahmatullahi Sampurasun. Ketemu lagi dengan 3M Channel di sini. Kali ini saya akan membahas sebuah gerinda yang mantap banget dan kuat banget dari band Magtek. Magtek ya, teman-teman. Magtek ini sub-brand dari Makita. Ini tipenya MT90. Wattnya itu dia kurang lebihnya di 540. Jadi untuk listrik yang 900 masih oke lah. Wah, ini story-nya panjang juga, teman-teman. Ini berbarengan dengan bor yang saya beli, yang merek PC itu. Ini juga udah 12 tahunan ini. Itu waktu itu saya butuh karena memang bor kan nggak cukup cuma ngebor, tapi pas potong-potong sesuatu kayak ada yang menghalangi besi apa gitu kan susah ya. Pinjam ke tetangga juga kadang nggak enak, ada yang nggak punya juga. Ya walhasil ya udah saya beli gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah harganya itu, karena ini beli di offline waktu itu masih mahal waktu itu. Saya beli itu di 7.500 sampai hampir 800.000 lah waktu dulu itu. Nah, setelah itu ya alhamdulillah memang berguna banget gitu kan untuk potong-potong apa segala macam, ada besi untuk nyelip apa, karena hobi side saya juga kan selain ngumpulin alat-alat hand tool dan power tool juga saya itu hobinya ke otomotif ya, terutama ke motor. Jadi kadang-kadang ada baut yang atau muri yang kepanjangan saya slap nih gitu kan, saya slap, saya potong gitu kan. Ya alhamdulillah ini si gerinda ini udah kemana-mana, udah minimal dipinjam tetangga sama saudara gitu kan, sama tukang bangunan yang saya kenal gitu kan, buat potong-potong besi atau apa kan. Kalau lagi cor atas itu kan dia butuh susunan buat ngecor itu ya, si besinya itu. Nah ini bandel, selama 12 tahun ini karbon bras kalau nggak salah sama orang lain diganti sekali, adalah 5 kali. Memang agak boros sih karena pemakaian ini bisa dikatakan terus menerus. Wah, ini gerinda memang sudah teruji, dan memang saya lihat juga di kayak tetangga ada tukang las ya, tukang bikin pagar. Ini gerinda itu saya heran selalu ada loh. Jadi kayak kalau jualan itu kayak best sellernya gitu. Bener Magtek. Cuman sayang sekarang udah susah ya, udah kayaknya udah disuntik mati nih si brand Magtek ini sama si Makitanya, karena ini kan sub brand Makita juga kan. Sekarang itu kalau nggak salah diganti sama Makita seri MT ya. Jadi itu yang kayaknya si Makita itu untuk ngejar ke di middle ke low end ya, ke user yang low end gitu kan. Karena saya pernah lihat di marketplace si Makita MT itu cuman di margin harga 350 sampai 400 kalau nggak salah. Ya gimana tokonya juga sih, ada yang jual hampir ke 500, 475, 450. Gitu, jadi variatif lah, cuman beda-bedanya nggak jauh, paling 20-30 ribu lah gitu kan. Katakanlah ini 400 something ya untuk si penggantinya Magtek ini gitu. Cuman dengar-dengar juga dari pemakai atau user yang kebetulan saya punya tetangga gitu kan, ada bengkel, ada tukang las, katanya bagus yang ini, yang si Magtek ini, durability-nya gitu kan. Kalau yang ke sekarang itu agak sedikit, kalau pemakaian kontinu itu bukan cepat panas ya, tapi agak panas dibanding yang ini, yang tipe ini, yang MT90 yang terdahulu. Nah seperti itu teman-teman gitu kan. Dulu juga saya pernah nguji si RPM-nya itu tembus 11.000, tembus 11.000. Nah untuk sekarang mungkin ada penurunan performa karena kan udah lama, nggak tahu ya. Nanti kita coba tes RPM ya teman-teman, gitu kan. Untuk mempersingkat waktu kayaknya oke deh, kita tes RPM dulu ya. Check it out. Oke teman-teman, sekarang ke sesi pengujian tipis-tipis. Check it out.
Tuh kan cepat teman-teman ya. Wah, powernya pokoknya Magtek ini benar-benar mantap. Udah kita tes nih, tadi kan ketahuan gitu kan. Ternyata agak kurang di 11.000 ya, 10 something, 10.000 something. Tapi itu untuk ukuran gerinda masih oke loh, yang udah 12 tahun secara gitu kan. Nah, yang saya rasakan dari feel atau use atau pemakaian si Magtek ini gitu kan, atau si subbrandnya Makita ini, dia tuh untuk powernya cukup, makanya buat industri ini emang kepake. Ditekan juga kenceng kalau ke besi atau ke media yang tebal juga oke. Kayak kita mau nyelip nih, mau rapiin apa misalkan bekas las-lasan kayak gitu yang tebal kayak gitu. Ini oke, nggak ada ngedropnya gitu kan, bagus, powernya keluar terus. Terus buat motong juga cepat. Nah itu kelebihannya. Cuman satu kekurangan yang menurut di margin harga ya, di margin harga atau di rate sekian itu, ini untuk ukuran, nggak tahu kalau tangan yang lain lebih besar atau lebih panjang gitu ya. Ini kalau kita megangnya nggak kuat itu agak riskan juga gitu, karena ini gemuk sih ininya ya. Ya kalau untuk gerinda-gerinda sekarang itu udah enak ya, udah pada ramping, powernya juga oke karena seiring teknologi mungkin ya. Pokoknya alat-alat sekarang itu lebih oke lah. Cuman pada masanya itu ini paling best seller dan memang the best. Durability-nya oke, powernya oke, harganya juga terjangkau. Udah keren pokoknya untuk si Gerinda Magtek ini gitu kan. Oh ya, sampai saya pernah untuk ini juga, ada waktu itu mebel ya, karena si gerindanya mungkin gerinda yang entahlah si mereknya nggak jelas gitu kan, rusak. Nah, pinjamlah si tetangga itu sama saya, dia pakai buat amplas kayu gitu kan, karena dia ke kayu solid kan, bikin kayak kusen kayak gitu kan, rangka-rangka jendela kayak gitu ya, buat amplas ini pakai velcro ini buat amplas kayu gitu. Wah, pas singkatnya dibalikin ke saya setelah dalam durasi peminjaman, kenapa agak kalau diputar agak panas, saya bongkar dong ya. Oh, ternyata di dalamnya itu serbuk-serbuk kayu tuh penuh di dalam si statornya, di rotornya itu. Wah, itu kan kalau putaran terus bisa kebakar ya, bisa jadi konslet. Untung keburu ketahuan sama saya, dibersihin lagi aja. Pakai kompresor, udah bersih lagi gitu kan. Nah begitu, untuk konklusinya atau penutupnya, si Gerinda Magtek ini, apalagi sekarang kan udah murah ya, kalaupun ada juga ya paling di margin sisa ya, stok lama mungkin ya, edisi lama kalau ada, paling di margin 400-500 ribuan, dan ini memang worth it. Durability-nya juga sudah teruji, dipakai sama tukang-tukang, no komplain lah buat ini. Pokoknya untuk Magtek ini bagus teman-teman, rekomen gitu kan. Dan sekarang kan penggantinya ada Makita MT, ya itu juga kan, kalau untuk brand Makita kan ya udah teruji lah gitu kan, udah brand premium lah. Walaupun dia bikin produk yang terjangkaunya atau yang murahnya, pasti untuk kualitas dan durability itu sudah diperhitungkan dan sudah teruji. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena untuk saya pemula itu sangat butuh. Oke teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.